wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta limpahan rezeki yang tidak terkira dari dulu hingga kini. Dan khususnya pada hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi ilmu terkait dengan bisnis ekspor kepada Anda semua. Salam dan sholawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua contoh suri teladan terkait dengan tata cara berkehidupan, juga tentang tata cara beribadah, dan khususnya juga bagaimana kita menjadi pedagang yang baik. Rekan-rekan UMKM di seluruh Indonesia, semoga Anda tetap semangat untuk bisa belajar terkait bisnis ekspor. Seperti sesi-sesi yang lalu, bahwa ada 4 hal yang harus Anda amalkan terkait dengan bagaimana agar Anda bisa menjadi eksportir. Ya, 1, tentu ikhlas. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, sabar. Dan keempat, yakin. Ini 4 hal ini penting harus Anda terapkan di dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan bisnis ekspor. Nah, sekarang ini marak sekali webinar secara online yang menggunakan media online Zoom, di mana-mana yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga baik pemerintah, swasta, BUMN ataupun komunitas. Bagaimana mereka semua mengencourage kepada khususnya UMKM untuk berbisnis ekspor. Peluang-peluang sudah terbuka, peluang-peluang ekspor di pasar negara manapun sudah diinformasikan kepada Anda semua. Nah, ini sangat positif sekali. Dan beberapa teman tentunya juga sudah mempunyai bekal ilmu terkait dengan media online, internet. Nah, ini memudahkan mereka untuk mengakses buyer-buyer yang ada di luar negeri. Nah, ini ya. Nah, tapi di dalam akses ini memang ada beberapa hal yang menurut saya juga harus lebih ditingkatkan lagi, karena semangat mengakses mencari buyer, ketemu buyer ini hal yang positif. Tetapi sebelumnya harus sudah dipersiapkan, karena penting sekali internal perusahaan itu harus siap sebelum Anda ketemu buyer. Beberapa hal konsultasi kepada saya. Mereka mendapatkan inquiry dari buyer dari luar negeri. Begitu dapat inquiry, dia konsultasi kepada saya, Pak, bagaimana cara pengirimannya? Ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana alur ekspornya? Saya masih bingung nih, Pak. Saya ada permintaan dari luar negeri. Ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana Pak cara membuat COO Pak ini? Kita mau ada permintaan dari luar negeri. Nah, itu banyak sekali. Nah, mereka begitu ada inquiry, itu semua teman-teman itu tanya tentang pengirimannya, cara pembayarannya, alur ekspornya, sertifikatnya apa saja yang diminta. Nah, tapi lupa satu hal. Ketika saya tanya kepada mereka bagaimana komunikasi bisnisnya, apakah inquiry itu sudah dijawab? Ternyata banyak yang bilang, belum Pak, karena bingung Pak saya Pak. Saya tidak tahu cara ngirimnya, saya tidak tahu cara membuat harganya, saya tidak tahu cara alur ekspornya, dokumennya, sertifikasinya, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah hal yang fatal sekali di dalam Anda mulai bisnis ekspor. Karena apa? Semangat yang kuat tentu harus dibarengi dengan pengetahuan yang baik terkait dengan bisnis ekspor Anda. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda mendapatkan inquiry, permintaan, itu harus dijawab segera permintaannya itu. Dan setiap inquiry itu belum tentu dia akan order. Tergantung dengan komunikasi bisnis Anda. Tergantung juga kepercayaan buyer Anda terhadap perusahaan Anda. Nah, ini yang penting. Nah, bagaimana langkah kalau kita mendapatkan inquiry? Nah,
ketika ada customer to inquiry via email, via WhatsApp, ya, Messenger dan lain sebagainya, langkah pertama Anda adalah menjawab inquiry itu secepat-cepatnya, ya. Istilahnya Anda harus membuat quotation, ya. Quotation itu adalah penawaran yang lebih spesifik karena inquiry yang dari buyer itu juga sudah spesifik. Biasanya quotation ini dibuat untuk mereply kepada calon customer karena customer sudah fokus tentang apa yang dia minta. Nah quotation ini banyak yang bingung, Pak gimana Pak cara buat quotation? Nah ini ya, jadi ketika Anda mendapatkan inquiry, langkah pertama itu jawab inquiry tersebut dengan quotation. Sebagai contoh, kalau ada permintaan, saya tertarik dengan komoditi Anda, kopi, green bean, please send your quotation. Nah, ya, ketika ada permintaan, please send your quotation, biasanya dikasih tambah juga and best price atau FOB price dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada customer juga minta with CNF price tujuan negara mana. Nah, ini harus Anda jawab segera, ya, segera. Jangan Anda tergesa-gesa cari pengiriman barang, bagaimana menghubungi forwarder. Ini yang penting. Karena ini yang menentukan Anda, kalau Anda menjawab dengan tepat, itu akan terjadilah komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis ini menentukan apakah customer itu akan close order atau tidak. Nah, ini penting. Ya. Nah, apa isi dari quotation ini? Salah satunya, diantaranya ya, satu, berisi tentang spesifikasi tentang produk yang Anda jual, ya, karena dia akan fokus. Saya tertarik, saya mencari, saya ingin misalkan cassava, saya ingin green bean, saya ingin corn yang Anda jual. Nah, ini Anda spesifik, ya. Sampaikan spesifikasi tentang produk Anda, ya, baik itu prosesnya. Kalau kopi ya, prosesnya, kadar airnya, cacatnya, prosesnya bagaimana, itu Anda sampaikan, ya. Satu, itu spesifikasi produk harus jelas. Yang kedua, juga Anda sampaikan juga kesediaan barang itu, yaitu ready for shipment atau ready for sekian ton kalau memang Anda sudah siap barangnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda bisa sampaikan tentang delivery time-nya, ya, waktu pengirimannya. Dia biasanya kadang-kadang udah menyampaikan, saya tertarik beli kopi misalkan 1 ton, 2 ton, atau 1 kontainer. Nah, ini Anda sampaikan delivery time-nya berapa minggu setelah Anda terima pembayaran. Ya, nah di situ 3. Yang keempat, Anda juga bisa menyampaikan minimal order quantity-nya. Minimal order sekian. Nah, ya. Kemudian Anda sampaikan juga harganya. Nah, harga ini bisa Anda sampaikan FOB price, free on board. Jadi harga sampai masuk kapal on board. Nah, di situ ya. Itu. Kemudian Anda sampaikan juga Anda sampaikan tentang pelabuhan muatnya di mana. Kemudian Anda tambah lagi payment term-nya, ya, LC, TT before shipment atau cash in advance dan lain sebagainya. Kemudian khususnya kalau harga Anda itu harga yang sifatnya fluktuatif seperti komoditi, Anda bisa kasih harga tambahan. Misalkan harga valid until, ya, jadi harga ini berlaku sampai tanggal sekian. Mungkin Anda kalau komoditi biasanya naik turun, ya, khususnya kopi, ya. Tapi kalau yang olahan biasanya harganya udah stabil, ya. Nah, ini harus Anda sampaikan juga. Di akhirnya Anda bisa menyampaikan juga terkait dengan menginformasikan terkait dengan website Anda. Please visit our website, atau please contact directly via WhatsApp atau email. Nah, itu Anda langsung terjadilah nanti itu. Setelah itu ada komunikasi bisnis. Nah, begitu Anda akan sudah reply ke mereka, ya,
Anda tunggu feedbacknya. Kalau mereka tertarik dengan apa yang Anda sampaikan quotation itu, maka mereka akan melakukan feedback. Mungkin dia cari sesuai yang spek yang dia butuhkan, atau bisa juga dia sudah cocok speknya, harganya kurang pas. Nah, kemudian atau juga dia harganya pas, tapi satu bayarannya. Nah, disitulah adalah komunikasi bisnis, istilahnya negosiasi. Ini bisa beberapa waktu ya, bisa email-emailan kemudian. Nah, kalau kadang-kadang mereka cocok, dia langsung minta dibuatkan, dia order sekian ton misalkan, langsung dibuatkan proforma invoice, minta please send your PI, proforma invoice. Nah, ini Anda kirim proforma invoice beserta nomor rekening Anda. Ya, jadi ini kelengkapan internal perusahaan ini harus Anda lakukan segera sebelum Anda ketemu customer. Di beberapa pelatihan saya yang terkait dengan ekspor, itu mencari buyer, berkomunikasi dengan customer itu adalah tahap-tahap yang mendekati akhir sebetulnya ya. Karena saya pribadi ingin memperkuat internal perusahaan itu. Potensi internal perusahaan itu sebetulnya harus diperkuat. Karena apa? Karena kalau potensi internal perusahaan Anda itu kuat, itu buyer akan trust. Ya, ini yang penting. Jadi kalau ada teman-teman cari, Pak, gimana mencari buyer yang bisa dipercaya, buyer yang serius? Jawabannya adalah satu, buat perusahaan Anda itu serius di mata konsumen. Ya. Jangan ragu-ragu, legalitas Anda siapkan, harga Anda siapkan dulu, website Anda buat, ya, start internal dan lain sebagainya yang terkait dengan market development-nya ya, marketing development-nya itu Anda penuhi semua. Anda yang mudah mengakses buyer di luar negeri via internet, maka itu adalah mudah terjadilah nanti komunikasi. Ya. Jangan begitu ada inquiry, Anda bingung pengirimannya, tapi pertanyaannya tidak dijawab. Ini membuat performa perusahaan Anda itu kurang bagus di mata konsumen. Ya. Buat perusahaan Anda itu menjadi trusted supplier atau supplier yang dipercaya. Ini penting sekali. Ditambah lagi supplier yang handal. Nah, gitu. Jadi jadikan kami adalah supplier yang handal buat Anda. Nah, di situ yang penting ya. Nah, kalau sudah terjadi komunikasi bisnis, cocok harganya, biasanya customer memberikan apa? Minta PO sampel. Nah, di sampel ini kita kirim ke mereka. Kalau mereka cocok, kemudian biasanya terus terjadilah order. Nah, ya, mereka kirim PO. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bagaimana caranya kalau kita sudah mendapatkan purchase order, apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi rekan-rekan semua, kemudahan internet ini sangat mengasihkan ya. Bisnis ekspor saya itu semuanya menggunakan internet dan memang buyer itu sangat mudah sekali didapatkan di internet. Tetapi yang sulit adalah bagaimana mendapatkan ordernya itu, close ordernya. Dan khususnya buyer percaya kepada kita sehingga buyer itu bisa memberikan pembayaran di depan 100% ya, sebelum produksi dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat mungkin karena bisnis ekspor saya semuanya dibayar sebelum barang dikirim. Ada banyak juga yang 100% dibayar sebelum produksi. Nah, di sini. Karena apa? Karena insya Allah perusahaan saya itu kita tujukan kepada customer bahwa kami itu termasuk supplier yang bisa dipercaya. Ya, jadi kalau ada inquiry segera jawab, maka terjadilah komunikasi bisnis. Nah, semoga setelah itu Anda mendapatkan order dan jangan lupa tetap Anda memohon berdoa kepada Allah SWT karena order itu bukan segala-galanya ya. Banyak order itu justru membuat kita itu bingung. Ada order membuat kita rugi ya. Mestinya order itu berbanding lurus dengan keuntungan. Maka lakukan doa yang kuat, doa yang serius kepada Allah SWT agar order Anda dilancarkan dan kemudian Anda juga mendapatkan pembayaran sesuai dengan harapan Anda. Demikian dari saya terkait dengan inquiry.
Semoga rekan-rekan semua ada paham. Jika nanti belum paham bisa berkomunikasi, konsultasi dengan saya via WhatsApp ataupun Zoom meeting, nanti kita atur. Saya sangat senang sekali apabila rekan-rekan semua bisa menjalankan bisnis ekspornya dengan lancar dan sukses. Demikian dari saya. Akhirul kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.